orang tua selalu beri nasihat, kita ini hanya orang yang tidak mampu. Jadi salah satu modal kita tuh hanya percaya diri, usaha, cuma itu yang kita punya. Jadi kita manfaatkanlah kepercayaan diri kita manfaatkan usaha kita betul-betul fokuskan usaha kita terhadap tujuan apa yang kita ingin capai. Orang tua saya selalu berpesan, jangan pernah bosan untuk belajar. Saya yakin dengan begitulah saya mampu bertahan dan saya berikhtiar bagaimanapun saya harus berikan pendidikan untuk anak-anak saya. Biar makan saya kurang, biar saya makannya hanya lauk garam, anak saya harus sekolah. Harus mengenyam pendidikan sama seperti orang lain. Kita sedang berada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kita dari PSKP sedang mengunjungi kembali Kota Pontianak karena pada tahun lalu kita melakukan evaluasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru dan Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah sampel kita yang menunjukkan sebuah praktik baik. Dari hal-hal positif itulah kami mencoba untuk kembali berkunjung ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat untuk menapak tilas, mereka ulang kembali apa-apa yang bisa diangkat sebagai praktek baik dari penerapan kebijakan PPDB ini. Ya, selamat datang Bapak, Ya, Ibu. sama-sama. Selamat datang. Ya. Saya Rosmalina, mengajar di SMA Negeri 1 Pontianak dari tahun 2005. Saya guru bahasa Inggris, merangkap sebagai wakak kesiswaan. Di PPDB, saya sebagai ketua panitia PPDB. Perasaan saya sebagai pimpinan di SMA Negeri 1 Pontianak ini sangat luar biasa. Ketika kami dihubungi oleh PSKP 2 minggu yang lalu bahwa akan berkunjung ke sekolahan kami dalam kegiatan PPDB di tahun 2024 ini, kami menyambut dengan sangat antusias. Karena apa? Sesuai dengan saya informasikan bahwa dengan adanya PSKP ini kami akan merubah apa yang sudah disosialisasikan di tahun 2023 tahun kemarin. Nah, kalau dari gambaran perspektif dari data yang kami analisis ya tahun lalu, sebenarnya SMA Negeri 1 Pontianak ini merupakan SMA yang menjadi favorit masyarakat sebenarnya. Memang untuk pendaftar di SMA Negeri 1 Pontianak ini cukup banyak dan memang hal ini diakui oleh sekolah sendiri cukup sedikit membuat mereka kelelahan karena banyaknya pendaftar yang masuk ke sekolah mereka. Akan tetapi memang dari kepala sekolah itu secara yakin begitu bahwa mereka sanggup untuk melayani para orang tua peserta didik yang mendaftarkan anaknya dan secara berintegritas tetap melakukan PPDB di sekolah mereka sesuai dengan peraturan yang ada. Awalnya excited, agak sedikit ragu, takut saya tidak bisa berperan sebagai ketua PPDB dengan baik. Nah, tapi alhamdulillah ada dukungan dari teman-teman yang luar biasa, mensupport saya, membantu saya dari awal hingga akhir sampai pengumuman hasil PPDB itu sendiri. Itu tahun 2019. Tahun 2020 sudah terbiasa, 2021 semakin banyak pengalaman saya,
evaluasi untuk segala kekurangan-kekurangan dan alhamdulillah dipercaya lagi sampai tahun sekarang 2024. Untuk intervensi dari pihak masyarakat kepada sekolah kami itu tentu ada, tapi kami tetap punya integritas bahwa kami akan melaksanakan sesuai apa yang ada di aturan atau di juknis di PPDB. Di tahun 2019 di saat saya pertama kali menjadi ketua PPDB di SMA Negeri 1 Pontianak, foto profil WA saya direkam dan disimpan di galeri. Ada beberapa calon orang tua peserta didik waktu itu. Kalau berbicara duka dulu, terlalu banyak yang mencari tahu keberadaan saya di mana. Sampai kehidupan pribadi saya pun diulik-ulik untuk mereka tahu. Itu dia. Kalau di sini ya, nggak tahu juga di sekolah lain. Nah, yang jadi dari tidak kenal yang mengaku saya sebagai keluarga juga ada. Regulasi PPDB yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek ini tentunya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kami sangat-sangat mendukung. Karena yang pertama tentunya di dalam jalur PPDB ini kan ada zonasi, kemudian afirmasi, prestasi, dan mutasi ya. Dan konsep ini sangat mendukung kita dalam rangka kita menghilangkan image sekolah favorit pada salah satu sekolah. Nah, karena saat ini dengan kondisi guru yang lebih kompeten ya, kemudian dengan kurikulum yang baru, kemudian dengan adanya penambahan akses, kemudian peningkatan sarana prasarana, ada guru penggerak, ada pusat keunggulan dan lain-lain, tentunya semua sekolah memiliki keunggulan yang sama, memiliki kemampuan yang sama. Nah, sehingga untuk image sekolah favorit itu harusnya menjadi label semua sekolah. Jadi kebijakan PPDB itu diawali dengan keinginan baik dari Kementerian Pendidikan untuk mendorong akses layanan pendidikan agar terbuka lebar bagi siapapun juga tanpa terkecuali. Nah, mereka khususnya ditekankan kepada mereka yang memang memiliki hambatan atau sebagai kelompok yang rentan, baik dari segi ekonomi ataupun memiliki hambatan fisik ataupun sosial ekonomi. PPDB memiliki niat yang mulia untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Kemudian juga memberikan afirmasi kepada siswa maupun orang tua yang secara ekonomi maupun secara fisiknya mendapatkan ketidakberuntungan. Kebijakan PPDB ini disambut baik oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, dan kita lihat bahwa dengan adanya kebijakan misalnya zonasi, terbuka pikiran maupun mata dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk melihat bahwa ada daerah-daerah yang kekurangan satuan pendidikan, dan ini menunjukkan upaya-upaya mereka untuk bisa meningkatkan akses tadi seperti saya sampaikan, akses, dan juga bagaimana menyebarluaskan. Tidak ada sekolah yang favorit, semua sekolah diupayakan untuk menjadi sekolah yang favorit bagi mereka. Iya, terkait dengan kebijakan PPDB itu sendiri sebenarnya adalah layanan satuan pendidikan atau akses pendidikan untuk semua golongan begitu. Ya, semuanya itu biar dapat bersekolah bersama, karena memang pendidikan itu kan proses mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup bermasyarakat. Dan kita tahu bahwa masyarakat itu kan kondisinya berbeda-beda begitu. Ada yang ekonominya tinggi, ekonominya sedang, ekonominya memang tidak mampu begitu. Ada yang peserta didik yang disabilitas, dan disabilitas ini benar berbeda-beda. Nah, itu kan yang ingin kita wujudkan dan dirasakan oleh peserta didik dalam sekolah mereka untuk kemudian dapat terlibat secara penuh dalam masyarakat.
Jadi menurut saya sih kebijakan pendidikan ini secara pribadi buat saya adalah dari kita untuk kita yang bersama kita begitu. Saudara, kisruh adanya kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi akhirnya dibahas di DPR. Bahwa anak-anak yang tidak mampu justru dapat sekolah swasta yang tidak jelas kualitasnya. Nah, inilah yang kita yang tidak mau, sehingga kalau kita tanya apakah dulu tidak ada masalah yang sama? Ada, Pak. Apakah tidak ada manipulatif kakak? Ada, banyak yang pindah. Nah, untuk PPDB di Provinsi Kalimantan Barat, kebijakan di tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya, khususnya untuk persentase kuota di 4 jalur. Nah, di tahun ini untuk jalur zonasi yang sebelumnya 50% kami tambah menjadi 60%. Karena kami ingin masyarakat sekitar memang betul-betul menerima manfaat dari keberadaan sekolah atau satuan pendidikan. Nah, kemudian untuk jalur afirmasi kita masih tetap ya, itu 15%, yang di dalamnya ada 2% untuk disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang untuk jalur mutasi 5%, dan yang kita kurangi itu adalah jalur prestasi. Yang sebelumnya 30% itu menjadi 20%. Jadi 10%-nya kami alihkan ke zonasi. Di sini ini panitia pada tahun 2023 itu tidak ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Maksudnya di sini kepada masyarakat itu bahwa kami tidak ada kunjungan ke sekolah-sekolah, kami hanya melalui medsos-medsos yang ada di IG SMA 1 Pontianak. Nah, dengan adanya sosialisasi yang sudah kami dapatkan di tahun 2024 ini, pertama kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, yaitu di sekolah yang dekat dengan lokasi SMA 1 Pontianak. Dan selain itu juga kami juga sosialisasi kepada calon-calon orang tua siswa dengan mengundang ke SMA 1 Pontianak. Alur PPDB untuk tiap tahunnya kurang lebih sama. Awalnya kami diundang oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi untuk rapat BIMTEK, bimbingan teknis terutama untuk membicarakan masalah juknis. Nah, kami terutama tim operator diundang oleh pihak dinas untuk rapat. Nah, biasanya ada beberapa kali rapat dengan pihak dinas. Kemudian setelah disesuaikan, kemudian sudah dirampungkan juknisnya, barulah juknis tersebut di-share ke sekolah masing-masing. Nah, setelah juknis sudah kami dapat dari dinas, kami melakukan rapat panitia keseluruhan untuk panitia PPDB. Puluhan orang tua siswa SMP yang tidak lolos PPDB jalur zonasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat protes di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar. Mereka meminta Pemprov bertanggung jawab atas nasib anak-anak mereka yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan di tingkat SMA. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai dari tahun 2023 untuk jalur zonasi kami mensyaratkan diutamakan kakak orang tua. Walaupun di dalam peraturan memang diperbolehkan menggunakan kakak minimal 1 tahun sebelumnya, nanti di batas tanggal penerimaan PPDB. Nah, karena apa? Karena di tahun 2023 kami melakukan survei pada seluruh sekolah. Dan luar biasa hasilnya kami dapati beberapa sekolah yang dilabeli favorit oleh masyarakat, ini kakak menumpang sebesar 62,9%. Artinya apa? Artinya masyarakat sekitar tidak bisa mendapatkan akses pendidikan di sekolah terdekat. Jadi kakak numpang itu sebelumnya kami temukan di tahun 2022. Ternyata ada beberapa yang kegiatan di rumah atau kantin ya, yang di dekat sekolah itu menjadikan rumahnya atau kakaknya itu bisa kakak menumpang. Jadi sifatnya sudah komersil. Kami mendapatkan lebih dari 50% calon peserta didik yang mendatangkan kakak kami dengan menggunakan status famili lain. Waktu itu saya selaku ketua tim PPDB beserta dengan kepala sekolah, kemudian didampingi oleh juga Kabid SMA melakukan sidak ke tiap rumah
yang berada di sekitar lingkungan kami. Waktu itu ada sekitar 10 rumah yang kami datangi. Nah, anehnya di 10 rumah yang kami datangi tidak ada satupun nama penduduk yang tertera di KK tinggal di alamat tersebut. Nah, oleh dinas untuk tahun berikutnya ditetapkanlah khusus untuk jalur zonasi tidak boleh menggunakan status famili lain. Jadi harus menggunakan status anak kandung. Jadi kalau untuk kecurangan itu biasanya dalam dokumen ya. Misalnya nih contohnya dalam dokumen jalur prestasi biasanya sertifikat lomba yang mereka buat ganda atau palsu ya. Kemudian juga dalam dokumen sebagai anak kurang mampu mereka melakukan suatu surat keterangan dari pihak penguasa tertentu sebagai mereka anak kurang mampu begitu. Nah, kalau memang manipulasi pemberkasan itu, data itu dilakukan secara dokumen, sebaiknya memang perlu verifikasi yang jelas-jelas cukup akurat gitu. Kecurangan-kecurangan itu banyak ya, utamanya intervensi, nitip kakak, kemudian ada kecurangan-kecurangan pemalsuan sertifikat prestasi begitu. Nah, itu juga kita temukan begitu. Jadi ada contoh misalnya orang tua peserta didik membuat sertifikat prestasi itu dalam bahasa Chinese gitu, bahasa Cina, Mandarin, sehingga ketika masuk ke panitia PPDB mereka kan nggak paham tuh itu bahasanya apa. Nah, ketika mereka mencoba nge-scan bahasanya itu ternyata ya itu nggak sah prestasinya. Jadi ya ada banyak lagi praktik-praktik kecurangan. Kunci keberhasilan PPDB yang pertama tentunya adalah adanya akses sekolahnya yang harus ada di wilayahnya karena ada jalur zonasi dan lain-lain ya dan 3 jalur lainnya. Yang kedua untuk pelaksanaan komitmen bersama. Kalau kami itu komitmen bersama melaksanakan PPDB ini secara integritas, profesional dan transparan. Jadi kita berkomitmen melaksanakan kegiatan PPDB ini tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Nah, aplikasi tidak bisa dikotak-katik, operator juga sudah kita latih, kemudian kita berkomitmen bersama melaksanakan PPDB secara jujur. Respon dari Dinas Pendidikan Provinsi terhadap kebijakan Merdeka Belajar itu sangat luar biasa. Ketika misalnya ada hal yang kurang dipahami mereka terhadap kebijakan ini selalu mengkomunikasikan kepada BPMP. Demikian juga sebaliknya, kami selalu mengkomunikasikan kebijakan Merdeka Belajar dengan Dinas Pendidikan melalui perwalian yang kami bentuk untuk menjembatani dan menginformasikan terhadap kebijakan itu sehingga bisa dipahami oleh Dinas Pendidikan maupun diimplementasikan dengan baik di Dinas Pendidikan maupun di Satuan Pendidikan. Jadi hubungannya sangat baik dan mereka menyambut dengan luar biasa terhadap kebijakan Merdeka Belajar karena mereka berpikiran bahwa perlu intervensi dari semua pihak untuk mendukung mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat. Ini memang harus kita antisipasi bersama begitu karena ya memang pendidikan itu kan proses untuk semua orang ya dan semua orang terlibat di dalam. Nah, peran dari Dinas Pendidikan dan juga sekolah begitu untuk dapat mengayomi kebutuhan-kebutuhan peserta didik dari Dinas Pendidikan untuk melihat secara luas apa yang diperlukan oleh daerahnya begitu, kondisi di daerahnya terhadap pendidikan peserta didik. Nah, kira-kira misal contoh merumuskan persentase kebijakan begitu. Nah, jika misalnya memang di daerahnya itu banyak peserta didik yang kurang mampu, kenapa tidak kuota peserta didik yang tidak mampu itu yang diperbesar? Ataupun misalnya melakukan pemerataan mutu seperti yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Mereka mencoba memperluas akses dengan mengakuisisi sekolah-sekolah swasta yang hampir bangkrut untuk dapat mereka dirikan kembali
dan dapat peserta didik ditampung di situ dan belajar di situ begitu. Langkah-langkah yang harus kami lakukan adalah kami harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah, yang kami buat terkait dengan peralihan ya, jadi kami buat kebijakan lah. Kami mengajak sebenarnya beberapa sekolah swasta yang kita kaji itu peserta didiknya semakin tahun itu semakin menurun. Nah, setelah itu kami petakan kembali lokasi-lokasi mana yang memang jumlah penduduk usia sekolah jenjang SMA, SMK-nya banyak, kemudian jumlah SMP-nya juga banyak, tetapi SMA negeri dan swastanya itu daya tampungnya sedikit. Nah, dengan perbandingan itu maka kita panggillah beberapa sekolah swasta di akhir tahun 2022 sebenarnya, kemudian berlanjut di tahun 2023. Kita rapat dengan beberapa sekolah swasta dan kami tawarkan konsep untuk beralih menjadi sekolah negeri tanpa kita merugikan lah dari pihak guru, tenaga kependidikan juga di sana. Untuk bergabung juga bersama kami membangun unit sekolah barunya di situ. Dampak penerapan PPDB dengan 4 jalur ini yang pertama tentunya tiap sekolah sekarang lebih berkompetisi, ya. Lebih berkompetisi bahwa dengan bervariasinya karakter, kemampuan anak, kemudian juga kami lakukan redistribusi guru, kepala sekolah juga kita redistribusikan kembali. Ini tentunya berdampak pada kemampuan atau peningkatan sekolah. Peningkatan ini dalam hal kualitas. Jadi dengan adanya kondisi yang siswanya beragam, guru juga melakukan langkah-langkah treatment tertentu untuk meningkatkan prestasi di sekolah. Beberapa tahun yang lalu itu sudah ada beberapa jalur zonasi, mutasi, dan afirmasi yang masuk ke sekolah ini. Tentu ini sekali lagi menjadi tantangan buat kami. Dalam segi akademik, kami tetap memberlakukan diferensiasi, tetap memberlakukan metode pengajaran yang berbeda. Tapi sekali lagi berharap outputnya sama. Outputnya tetap membanggakan sekolah dari segi prestasi mereka. Diferensiasi sudah kami lakukan, terutama untuk menunjang kurikulum Merdeka. Nah, setiap guru mempunyai metode yang beda. Kalau saya berbicara metode diferensiasi, saya sudah melakukan itu di kelas saya, terutama ketika saya mengajar bahasa Inggris. Kalau di kelas itu kan kemampuan, kemudian mereka dari jalur apa itu sangat berbeda. Nah, kalau saya mesti memberikan suatu materi. Jadi mereka saya memperlakukan diferensiasi dengan melakukan tugasnya, mengerjakan tugasnya. Mereka bisa mengerjakan tugasnya semampu mereka melalui media apa. Itu kami bebaskan. Tapi dengan satu tujuan untuk menyelami, untuk mengetahui ilmu atau materi yang saya berikan. Iya, terkait dengan dampak kebijakan PPDB ini kita lakukan tahun lalu terkait dengan kesenjangan mutu ya, utamanya kita mengukurnya secara kuantitatif, itu terjadi penurunan yang sangat signifikan baik dari hasil literasi dan juga numerasi begitu. Nah, mungkin paling ekstrimnya ada kesenjangan mutu pendidikan 2 tahun di sebuah provinsi begitu. Itu turun setelah adanya kebijakan PPDB. Artinya bahwa gap antara satu level itu yang dulunya 2 tahun itu bisa kita turunkan setelah adanya kebijakan PPDB. Nah, ini yang ingin kita pastikan bahwa semua orang yang bersekolah mampu memiliki peluang yang sama atau kemampuan yang sama dihasilkan oleh sekolah. Jadi tidak ada lagi gap tuh antara peserta didik yang punya prestasi tinggi atau peserta didik yang punya ekonomi tinggi, tapi bagus nilainya dibanding ya peserta didik dengan prestasi rendah atau dari ekonomi yang rendah. Dan itu sudah berhasil kita lakukan sejak mulai adanya kebijakan PPDB ini begitu. Baik dari hasil kajian nomor literasi maupun hasil kajian dari numerasi kita begitu, hasil dari analisis kita begitu. Itu salah satu yang sorotan kita utama terkait dengan kesenjangan mutu pendidikan.
Dampak positif dari pelaksanaan PPDB ini bagi pemerintah daerah maupun satuan pendidikan adalah mereka dapat memperoleh siswa yang berlatar belakang heterogen, bukan homogen. Dikarenakan semua anak memiliki kesempatan untuk bersekolah dimanapun yang dia inginkan. Berbasis jarak, berbasis prestasi, berbasis perpindahan orang tua, maupun anak yang mengalami kekurang beruntungan dari sisi ekonomi maupun secara fisiknya. Nah, disinilah menjadi penting bagi sekolah untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang betul-betul berkualitas, yang anak yang heterogen ini menjadi anak yang kuat, anak yang hebat, bukan dari anak yang homogen dengan kompetensi yang sudah baik, menjadi anak yang lebih baik. Maka sekolah perlu melakukan upaya-upaya mulai dari perencanaannya, menggunakan rapor pendidikannya sebagai bahan untuk perencanaannya, kemudian bagaimana melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam programnya, dan juga mengevaluasinya, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi gurunya sehingga dapat mengimplementasikan kurikulum dengan baik, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas peserta didiknya, dan juga banyak hal yang harus dilakukan oleh sekolah. Tidak hanya PPDB tetapi setelahnya ini menjadi penting. Jadi dengan adanya zonasi ini untuk pemerataan, ya pemerataan di mana tempat tinggal lebih dekat, yang sudah Ibu Indang katakan tadi bahwa dengan adanya rumah dekat itu bisa juga untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran karena anak tidak ada terlambat. Nah, kemudian apalagi kami di sini ya di tahun 2024 ini, yang kemarin itu di Kota Pontianak saja itu hanya 12 sekolah ya, sekarang sudah menjadi 14, jadi sudah tambah 2. Jadi di Pontianak Tenggara itu sudah ada sekolah, jadi zonasinya sudah ada di sana. Kemudian di Pontianak Kota juga sudah ada. Jadi dengan adanya pemerataan ini, jadi semua anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Arul. Nama lengkap saya Arul Kiransah. Saya dari kelas 10H, dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Pontianak. Aku sangat bersyukur diterima di SMA Negeri 1 ini melalui jalur afirmasi, karena dengan melalui jalur afirmasi, finansialku sedikit terbantu dengan adanya bantuan-bantuan. Kemudian juga aku sangat merasa senang karena dengan adanya jalur afirmasi, aku bisa menjadi anggota keluarga besar di SMA Negeri 1. Aku senang banget sih dengan sistem PPDB sekarang, karena setiap orang bisa mengenyam pendidikan yang sama rata. Kalau dulu kan penerimaan peserta didik baru hanya dienyam oleh orang-orang berada, orang-orang yang pintar berdasarkan nilai. Namun sekarang mau itu dari keluarga yang tidak mampu, maupun itu yang berprestasi, itu semuanya bisa. Contohnya aja aku dari jalur afirmasi, aku berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun buktinya aku sudah berada di SMA Negeri 1 Pontianak, yang dimana SMA ini adalah SMA favorit pada masanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi. Kabarnya baik. Perkenalkan, nama saya Saryana, biasanya dipanggil Mama Si Arul, umur 50 tahun. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Rahman, orang tua dari Arul. Alhamdulillah sampai saat ini diberikan 8 anak. Kalau suami saya kerja buruh tukang.
Kadang ada, kadang juga nggak ada. Kalau pas ikut orang kerjanya di luar kota, berangkatnya 1 sampai dengan 5 bulan. Terus kalau saya ya bantu-bantu bikin kue, dititip-titip buat anak-anak. Saya masih capek, tapi capeknya kan dinikmati ya. Ya, ternyata kehidupan mereka memang kehidupan sederhana. Namun dari kesederhanaan itu kita bisa banyak belajar ya, bahwa di situ ada filosofi-filosofi kehidupan yang bisa kita temukan dan kita jadikan praktek baik agar kedepannya kita bisa mencontoh begitu. Dari kesederhanaan, namun mereka bisa meningkatkan pemenuhan kebutuhan atau mengembangkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Kalau mengenai untuk mencukupinya, jadi kalau saya itu masih ingat bahasa dari almarhum kakek saya, banyak pun habis, sedikit pun cukup. Itulah cara mengelolanya. Makanya semua anak saya itu yang sekolah dari kecil itu sudah melihat kinerja orang tuanya itu memberikan itu sudah tidak kaget lagi. Kalau dipikir cukup, tidak cukup. Tidak cukup karena anak saya 7 orang yang berangkat ke kuliah. 5.000, satu orangnya 5.000 rupiah. Ditambah uang bensin 5.000 rupiah. Untuk 7 orang sudah 35.000. 35.000 tinggal 35.000 lagi. 35.000 untuk bensin 20.000. Sisa 10.000. Dari uang itulah bagaimanapun caranya harus bisa makan, bisa minum, bisa untuk yang lain. Tapi saya yakin karena saya berpikir seperti ini. Hitungan saya pribadi, manusia tidak sama dengan hitung Allah. Saya menghitung, hitungan saya 1 ditambah 1 pasti 2. 2 ditambah 2 pasti 4. Tapi yang di atas menentukan mungkin bisa. Saya yakin dengan begitulah saya mampu bertahan dan saya berikhtiar bagaimanapun saya harus berikan pendidikan untuk anak-anak saya. Biar makan saya kurang, biar saya makannya hanya lauk garam, anak saya harus sekolah. Ada banyak pelajaran sih yang saya peroleh. Baik dari filosofi Arul sendiri yang memang sudah punya mimpi untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Pontianak. Kemudian usahanya untuk mau membantu orang tua berjualan, mengantarkan jualan ke ke warung-warung, kemudian mau berjualan juga di sekolah. Dan alhamdulillahnya ketika meminta izin kepada kepala sekolah juga Bu Indang sebenarnya supporting sekali terhadap usahanya Arul begitu. Itu yang saya acungi jempol sih dari niat Arul, kemudian disambut oleh kepala sekolah dari SMA Negeri 1. Kemudian dari filosofi bapak dan ibunya juga dalam mendidik anak-anaknya itu menurut saya luar biasa banget. Sebenarnya sih kita iri secara positif ya. Iri artinya mereka yang memiliki hambatan dari segi ekonomi ataupun dari segi sosial ya untuk menghadapi interaksi di masyarakat. Apa keberhasilan mereka dalam menjaga keutuhan keluarga, apa yang menjadi harapan, cita-cita mereka dan mereka berupaya dengan kerja keras. Nah itu patut kita iri. Karena apa? Supaya kita bisa menjadikan contoh untuk bisa menjadikan suatu hikmah ya, hikmah baik di balik itu. Untuk sejauh ini sih nggak ada ya diskriminasi di sini karena di sini mereka disamaratain, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Di sini semua kami dipandang sama rata. Untuk teman-temannya juga di sini humble banget dan juga guru-gurunya nggak ada membedakan status sosial di antara kami. Cita-cita aku sih pengen jadi dokter. Kemudian aku ingin membantu masyarakat-masyarakat kecil yang kurang biaya untuk melakukan pengobatan. Kalau di rumah dulu masih kecil-kecil nih, dari kecil sampai dia enggak banyak, orangnya enggak banyak omong. Pendiam, paling duduk apa yang dikerjakan, belajar itu aja. Dia pintar, alhamdulillah
tidak pernah mengeluh membantu saya. Dulu ketika SD, saya tetap dari dulu masih jualan. Pergi sekolah, dia bawa dagangan, disimpan di rak sepeda. Biasanya bawa kue 40 biji, 50 biji, terus pulangnya dibawa pulang dengan tempatnya udah kosong. Dia orangnya penurut, selalu mendengarkan nasihat saya. Orang tua selalu beri nasihat. Kita ini hanya orang yang tidak mampu. Jadi salah satu modal kita tuh hanya percaya diri, usaha, cuma itu yang kita punya. Jadi kita manfaatkanlah kepercayaan diri kita manfaatkan usaha kita betul-betul fokuskan usaha kita terhadap tujuan apa yang kita ingin capai. Orang tua saya selalu berpesan, jangan pernah bosan untuk belajar. Karena belajar adalah fondasi dari segala hal apa yang kita impikan. Pendidikan itu penting supaya mereka mendapatkan kedepannya, mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan kehidupan yang lebih layak ketimbang saya. Supaya ada perbaikan kehidupan kedepannya, tidak seperti saya. Lah saya kan tidak nungkar dunia, di bahasa orang kampung. Bagaimana kalau dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa mandiri, sayanya sudah tidak ada. Saya berharap ketika saya sudah tidak ada, anak-anak saya sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Sangat luar biasa dari Ibu betul-betul mendidik Arul sebagai seorang fighter, menurut saya fighter yang sangat tangguh di umurnya yang belum, ya menurut saya belum dewasa ya, tapi sudah memiliki visi misi, mampu mendidik anak seperti itu sangat luar biasa sih menurut saya. Kemudian dari bapaknya juga ikut mensupport pendidikan anaknya. Saya ingat betul beliau menyampaikan bahwa ya kalau ada yang melawan, prinsip saya sih begini, saya menasihatinya, nak, kalau misalnya anak mendengarkan atau patuh orang tua, itu memperpanjang umur orang tua. Kalau tidak patuh itu sama saja dengan memperpendek umur orang tua. Nah itu anak-anak mungkin menurut saya itu pesan yang sangat mendalam. Dan itu buat saya mengena sendiri di mana ya, oh ya apa yang sudah saya perbuat ya buat orang tua saya gitu. Jadi sangat surprise sekali kunjungan kali ini ke tempat Arul. Jadi tadi sebelum kita pamit ya, saya sempat pesan ke Arul, Arul semangat ya Dek gitu. Jadi apa ya, kalau ketika saya membandingkan diri saya dengan Arul ketika SMA, saya anggap diri saya itu bukan siapa-siapa loh gitu. Arul itu seorang fighter, saya itu apa sih dulu ketika SMA gitu. Jadi kayak justru saya kagum dari seorang anak SMA gitu. Dan saya dulu tidak seperti itu gitu. Perjuangan dia terhadap kehidupan itu luar biasa sekali. Buat Arul, do your best ya Dek ya. Semoga mimpi-mimpimu terkabulkan, usaha-usahamu semua terbayarkan. Doa mama bapak terjamah oleh Tuhan. Semoga diangkat semua ya Dek, derajat, semua keluarga. Jangan pernah berhenti berjuang untuk hidup. Ada banyak pelajaran hidup Dek, abang dapat dari dirimu. Semangat, makasih banyak untuk dirimu Dek. Hari ini abang berkunjung, abang yang berterima kasih sekali. Banyak pelajaran hari ini, terima kasih. Buat anak saya, Arul, alhamdulillah kamu sudah bisa sekolah di SMA 1. Yang paling utama adalah jaga akhlak kamu. Berakhlaklah yang baik, beri perilakulah yang baik. Jangan pernah abaikan perkataan orang tua. Belajar yang semangat, capai cita-citamu. Bagaimanapun, restu orang tua adalah untuk kamu. Ridho Allah, ridho mak, ridho orang tua. Semoga apa yang diinginkan akan tercapai. Mak, Pak, Arul nak bilang makasih atas usahanya selama ini dalam mendidik, dalam menjaga Arul, mendidik Arul sehingga Arul bisa menjadi kepribadian yang kuat, percaya diri. Dan Arul minta maaf apabila ada banyak salah, banyak
tingkah laku Arul yang pernah menyakiti hati orang tua Arul. Arul minta maaf. Dalam lubuk hati Arul terdalam, Arul sebenarnya tidak mau melakukan hal tersebut. Cuman egois Arul lebih besar dibanding itu. Jadi Arul sayang sama mama bapak. Buat mama, buat bapak, Arul janji Arul tidak bakal ngecewain. Arul bakal usaha, Arul bakal capai apa yang Arul cita-citakan. Arul bakal buat mama bapak bangga. Jadi setelah kita berkeliling, mendapatkan informasi, mewawancarai beberapa pihak terkait ya di dalam lingkup dunia pendidikan. Jadi memang ternyata semua stakeholder, jadi semua pihak-pihak yang berkepentingan di dalam pemenuhan layanan pendidikan memang harus saling bekerja sama. Artinya pihak sekolah memiliki kerjasama kolaborasi yang baik dengan pihak orang tua, kemudian pihak dinas ataupun pihak lembaga-lembaga terkait ya BPMP juga harus melakukan koordinasi atau harus melakukan sesuatu sosialisasi yang baik kepada masyarakat ataupun kepada satuan pendidikan. Tentunya akan membuat suatu bangun pendidikan yang lebih baik lagi untuk bisa berkolaborasi. Untuk kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian tenaga pendidikan dan panitia PPDB, saya berpesan pada Bapak Ibu kita semua untuk melaksanakan PPDB secara profesional, integritas, utamakan kejujuran, utamakan kepentingan masyarakat. Kami juga berpesan kepada masyarakat Pontianak, ya, Kota Pontianak, pada umumnya calon-calon orang tua siswa, bahwa sekolah itu dimanapun, SMA 1, bahkan sampai SMA 14 yang ada di Pontianak itu semuanya unggul. Untuk Pontianak, terima kasih sambutannya. Dari tahun lalu kita disambut di sini begitu hangat. Kemudian saya kembali ke sini lagi di tahun 2024, juga disambut dengan sangat hangat. Terima kasih banyak para stakeholder, BPMP, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 dan juga para jajaran yang semuanya sangat membantu, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Dan juga secara khusus buat Arul dan keluarga, terima kasih banyak sudah diterima dengan hangat hari ini. Banyak pelajaran hidup, banyak nilai-nilai kehidupan yang aku terima justru dari keluarga ini begitu besar. Nilai kehidupan yang aku ambil, terima kasih banyak. Dan juga buat warga Pontianak, terima kasih buat kulinerannya, enak-enak makanan Pontianak. Terima kasih.